Ingat, selagi dia masih punya akal. Jangan kan enggak punya akal ya baca sukses Melia. Taruh dua kaki di bawahnya. Kayola itu. Ya. Tapi kalau ngerti sini Widya. Tapi kalau ente ngerti. Tapi kalau ente ngerti ini tuh apa ceritanya? Tidak. Jadi gampang bikin Meliane running tuh gampangnya, enggak ada susahnya. Sama sekali susah. Nah, ya. Yang harus kamu tahu pertama adalah ini yang harus paling kamu tahu. Ini tuh bisnis. Nah, ini dulu satu. Ngerti enggak kalau kamu ini bisnis? Udah enggak? Ini bisnis, bukan pekerjaan. Berarti kalau yang namanya bisnis, bosnya siapa? Nah, itu dia. Jadi kalau sudah tahu bisnis itu bosnya adalah diri sendiri, berarti kamu sadar, oh berarti apapun di Meli ini sebenarnya ya masing-masing sebenarnya, nggak ada urusan dengan Upland, nggak ada urusan. Gitu. Upland itu cuma mengenalkan, itu doang gitu. Tapi ini kita kan duit dewe dan nggak ada urusan sama Upland. Jadi kalau kita ngerti ini bisnis, ya udah, oh berarti aku berdiri sendiri sudah. Jadi ketika ada Upland yang mau ngajarin, alhamdulillah harus dihormati. Yang nggak ngajar ya mau nggak apa-apa, memang nggak ada urusannya. Kan Upland kate bonus ngajarin, ada? Nggak ada. Bonus mengajarkan downline, karena nggak ada. Satu downline bisa presentasi bonus setengah juta, ada nggak? Ada. Jadi nggak ada hubungan kita nih sama Upland downline itu nggak ada. Ini nih kita nih memang berdiri sendirinya. Paham? Nah sekarang ini deh problem sekarang apa di Melia nih? Anda punya bisnisnya, tapi Anda nggak punya otak bisnisnya. Artinya ilmu tuh masih nol, ilmunya nol. Nah sampai sini sadar dulu dah. Jelas? Nah sampai sini loh. Ini bisnis, berarti bisnis bosnya diri sendiri. Betul? Nah, sudah itu aku nih tidak tahu ilmu sama sekali masuk Melia nih, nol kan? Semua yang masuk Melia itu nol ilmunya. Jelas? Nah ini dulu di apa tuh? Disadari dulu. Oh iya aku nih tidak tahu apa-apa. Oh aku nih nol. Oh iya ini nih bisnis harus bergerak. Jadi tidak ada lagi disuruh-suruh. Berarti kalau disuruh-suruh baru jalan, disindir dikit baru jalan. Dipaksa kalau aku udah datang keluar grup baru jalan. Orang kayak gitu berarti dia bukan pebisnis. Berarti dia keluar dari konteks dasar Melia. Melia udah bilang Melia adalah bisnis, bukan pekerja. Berarti kalau Anda disuruh baru bergerak, berarti bukan pebisnis, namanya pekerja. Berarti keluar dari Melia, kan udah keluar dari Melia. Karena Melia bisnis bukan bekerja. Melia ini nggak ada bekerja. Dan orang yang bekerja, kenapa orang bekerja susah kaya? Karena dia cuma kerja 8 jam sehari. Kenapa pembisnis bisa kaya? Karena bisa ratusan jam per. Pembisnis itu bisa ratusan jam loh per hari. Kenapa? Karena ada duplikasi. Kalau di Melia, kenapa bisa kaya? Kalau dewean terus, pacar dah kaya, dah akan pacar. Inilah kamu, begepuklah dewean di Melia, dah akan pacar. Berduit ada, sukses dah akan. Anda berharap jutaan, dewean dah akan. Tapi kalau cuma ngarep 3 juta, 4 juta, 5 juta sebulan, pacar. Ngerti? Jadi kalau ngarep 4 juta, 5 juta, Melia pacar. Yang penting tiap hari bergebuk, prospek, mengundang. Yang penting itu aja tiap hari. Dapat duit, sukses dah akan. Karena sukses di Melia itu bukan cuma duit kan, dicintai banyak orang, mempunyai karakter yang baik, punya penghasilan setiap hari yang tidak berhenti. Nah itu penghasilan seperti itu, itulah suksesnya Melia itu seperti itu. Bukan sukses Melia itu dapat duit banyak. Dari mana kita dicintai banyak orang? Ketika kita membantu banyak orang yang di bawah jaringan kita atau orang crossline kita. Dari mana kita bisa dapat karakter yang bagus?
dari kemampuan yang kita latih setiap hari. Jadi orang yang kerjanya cuma ngundang duduk balik, apalagi datang nongkrong balik, nggak akan sukses, pasti udah nggak sukses. Makanya kalau sering bilang, nah ini yang baru-baru minta maaf, ini bahasanya enak berhenti. Kenapa saya sering bilang enak berhenti? Karena nggak ada gunanya. Kalau kata Pak Nababan itu, kalau Anda sudah tidak punya keyakinan lagi, sehingga Anda tidak melakukan apapun tugas member, ini Pak Nababan yang bahas, lebih baik Anda berhenti. Anda ngabisin waktu di Melia. Melia bukan hobi. Melia ini adalah suatu pekerjaan dan bisnis. Harus dikerjakan secara profesional. Apa profesional? Dikerjakan setiap hari menjadi sebuah profesi. Dan hiduplah dari bonusmu. Jadi bukan bonus dari keringat wong tua lagi. Seorang profesional itu hidup dari mana dia menjadi profesional itu. Jadi kalau kita seorang member Melia profesional, hidup itu dari bonus Melia, nggak boleh dari bonus orang tua. Itu arahnya. Jadi Melia ini kalau ngerti, cepet kayak, jujur ya, ini perhitungan aku. Melia itu untuk dapat per hari, ya untuk bonus tiap hari itu 6 bulan. Itu udah tiap hari bonus, harusnya. Kalau step by step dari hari pertama dia ngerti. Ngerti nggak? Sekarang ilmu 0. Kadang-kadang lucunya ilmu 0 aja masih dapat duit, Melia. Itu kadang-kadang lucu. Kenapa? Karena pakai ilmu apply. Betul lah. Nah, berarti kan kuncinya adalah tinggal progres. Peningkatan kualitas diri. Jadi setiap hari yang Anda harapin di Melia adalah ini khususnya bocil-bocil ya, adalah perubahan diri. Bukan hanya perubahan bonus, perubahan diri. Sering Anda ajarin. Konsep sukses Melia. Konsep sukses Melia adalah untuk sukses butuh bonus besar. Untuk mendapat bonus besar perlu omset. Untuk omset butuh prospek. Ini banyak, otomatis ini banyak, sukses pasti. Ini udah dasar nih. Ini nggak bisa berubah dalam bisnis. Prospek ini kan promosi lah kalau bahasa orang bisnis. Tanpa ini nggak mungkin ini, tanpa ini nggak mungkin ini, tanpa ini nggak mungkin ini. Ngerti nggak? Nah, jadi kalau dari awal udah ngerti dasar bisnis, ini kan dasar bisnis, kan nggak bahas Melia, dasar bisnis kayak gini. Jadi tiap hari itu udah pasti akan habis-habisan. Kenapa? Apa sih? Habis-habisan. Bukan hanya dalam bertindak ya, tapi dalam belajar. Aku di 0, kata ilmu sama sekali. Enggak. Kayak gimana ya caranya sukses? Aku punya bonus besar. Gimana ya? Kan tinggal ikutin aja. Saya pengen sukses. Gimana ya biar dapat bonus besar? Aku harus bisa ngasihin omset. Gimana ya biar aku bisa ngasihin omset? Oh berarti aku harus bisa prospek dengan benar. Gimana ya biar aku bisa prospek dengan benar? Berarti aku harus belajar bagaimana cara prospek, bagaimana cara closing. Jadi setiap hari ente akan menghafal 4 cara sukses itu. Dari ice breaking, ini secara otomatis akan, ini kita bukan bahas downline dulu ya. Ini kakak ada bahas downline, ini bahas diri dewek dulu. Bisa ya. Jadi ketika ente lambat presentasi, sebenarnya ente itu lagi ngehambat kau dewek. Kita nggak bahas downline, ini bahas diri sendiri. Nanti downline setelah itu gampang. Yang penting itu sekarang diri sendiri dulu. Jadi kalau sudah diri sendiri ngerti, oh sukses tuh ini. 5 juta tuh di tangan. 5 juta tuh di tangan gampang. Kalau tak ngalahin apa? UMR gampang Melia. Tidak ada artinya. Tapi kalau nak jutaan per hari nanti ada konsepnya lagi. Sekarang adalah konsep merubah diri dulu. Gimana sih biar aku ngasilin omset? Berarti orang itu harus closing. Biar aku bisa closing berarti ilmu Anda harus banyak. Minimal ilmu prospek. Ilmu prospek ada 4. Betul ya? Ini apa deh? Ilmu prospek ada 4. Ice breaking, presentasi, closing, follow up. Berarti ini harus benar-benar bisa dikuasain secara utuh. Betul nggak? Dikuasain secara harus benar-benar dikuasain. Cari celah. Tidak closing, ilmu belajar lagi. Tidak closing, ilmu belajar lagi. Lain-lainnya. Nah sekarang bagaimana biar aku prospek? Banyak prospek berarti kamu harus belajar bagaimana sih cara bikin orang penasaran.
gimana sih cara bikin ngundang, gimana sih. Jadi kalau teman-teman ngerti gimana ya biar aku ada orang yang bisa saya prospek, kan gitu kan rumusnya kan. Sebelum aku ngelosing orang kan yang di closing itu manusia dan diajak dong. Nah pertanyaannya gimana ya cara aku bisa ngajak dia ini? Berarti kan harus dikuasain. Berarti kan kalau kita ngerti ini bentaran doang loh. Jujur loh, kalau cuma belajar cara bikin penasaran, masa sih duduk tiap hari di sini 1 minggu udah baca-baca? Tidak mungkin. Kecuali memang tidak diniatin untuk sukses. Kalau orang mau sukses cepat, gampang kan? Kuasain aja semuanya. Simple Melia. Gimana ya biar aku ada yang di prospek? Berarti aku harus belajar gimana cara ngundang. Aku harus belajar bagaimana cara bikin penasaran. Aku harus belajar bagaimana bikin kunci orang biar ada PHP. Ini aja dipelajari. Otomatis secara tidak langsung ini nggak pas online. Kitanya apa tuh bisa prospek. Kitanya, berarti CM kitanya banyak, CM aku. Ngerti? Karena ente belajar gimana cara ngundang, gimana cara ngunci. Ente pribadi ya, kita nggak bahas jualan. Ente pribadi. Aku berarti kalau ente menguasai ilmu ini otomatis ada undangan. Berarti ada yang di prospek. Tapi setiap yang di prospek tidak pernah posting. Berarti tidak menghasilkan omset kan? Berarti biar ngasih omset belajar bagaimana cara closing, follow up yang benar. Kuasain lagi 4 tahapan ini. Kalau ini dikuasain otomatis ngasilin omset otomatis. Jadi pelajaran pertama adalah kuasain aja hal-hal 5 hal dasar itu. Ini 5 hal dasar tuh kan selalu diulangin. Itu harus dikuasain karena itu dasarnya. Jadi kalau udah itu selesai, udah. Yang Anda mohon maaf yang Anda bilang kan, ini kalau ada yang lain pasti kenal. Misalnya kayak Anda ngomong inilah Anda ngomong Bella nih. Ya Anda jujur, Anda ngelihat kualitas Bella, ya, Risa, nih Anda tahu ya, Ida ini siapa ini Ade, ini nggak ada, ini kamu nggak ada problem, Kalau misalnya kayak apa tuh kayak Naya nih yang presentasi masih misalnya, ini juga ngundang Casusannya. Aziza juga masih malas belajar. Nah itu kan berarti tidak paham konsep. Itu namanya tidak paham konsep. Maka sekarang harus gini lah, minimal tidak paham konsep, nurut lah. Kalau aku bilang pelajarin ini, udah pelajarin aja. Aku udah ngerti, nggak harus dipelajarin. Sampai dari kau ngerti dewe. Kalau yang cepat, jawabannya pasti ya iya memang harus kayak gini. Inilah rumusnya. Makanya bilang soal cara nggak ada problem. Ini namanya cara. Ini namanya teknis. Teknis itu nggak ada masalah. Kalau dia ngerti, teknis nggak ada masalah. Ya sekali sama maaf, Mita. Menurut kau, Mita plan bisa dak? Ngundang. Bisa dak di closing? KKS. Bisa. Hebat dak? Buktinya dia ngasih omset dak? Sampai ke luar negeri. Apa sih tercapai dak? Selesai. Terbukti. Apa yang dia kuasai? Coba ini Pak. Untuk diri sendiri dulu ya. Kita nggak bahas online. Bisa nggak berarti? Terbukti. Paham nggak? Yang lambat sukses apa? Ya orang-orang yang lambat belajar ini. Yang lambat belajar ini lama sukses, pasti lama sukses. Cek aja orang yang lambat ini kalau nggak berhenti suksesnya lama. Kenapa? Karena orang yang nggak bisa ini, apa yang dia lakukan tiap hari tergantung pada orang lain yang bisa. Nggak bisa dia, berarti dia tergantung sama yang bisa dong. Nah ketergantungan sama orang ini nggak bagus. Kalau lagi ada siapa mana? Iya kak, kalau ada Bella kak, kenapa apa? Aku semangat kak bisa ngundang nih. Kalau kata Bella, nah paham nggak? Nah ketergantungan itu kan paling gak enak. Ada Zoom hari ini, kate Zoom, wah libur langsung. Coba kalau bisa dewe, kalau bisa dia langsung aja, tidak ada urusan nunggu. Misalnya kayak Bella, aku lagi ngurus anakku lagi rewel-rewelnya. Karena saya minta tolong kak closing. Oh Bel, tidak bisa Bel, libur berarti hari ini. Nah, kalau macam itu, ini maju-maju bisnis. Ini teknis. Nah teknis ini bagi orang yang mohon maaf ya, yang punya kecerdasan bagus, dia akan coba ini. Pasti dia akan cepat bisa. Makanya bilang orang potensial itu bisa dilihat dari kecepatan dia belajar.
orang potensial. Jadi aku kalau nggak downline gampang, cepat potensial. Yang bu, ini teknik. Dan ini tergantung diri masing-masing, kalau aku tidak. Apakah yang membuat kita pengen melakukan ini? Satu, jawabannya adalah alasan kenapa pengen berjuang. Yang Panabawan bilang, impian, harapan, keinginan. Ini yang membuat kita pengen. Ada orang yang punya kecerdasan tapi tidak mau. Kenapa ya? Karena dia tidak penting apa yang mau belajar itu. Tapi kalau teman-teman yang belajar ini, pasti ada sesuatu yang pengen dikejar. Misalnya, dia pengen keluar negeri. Misalnya, pengen ngeringanin beban orang. Misalnya buat bayar kuliah. Misalnya untuk ngasih orang tua. Nah, keinginan itulah yang ngedorong ke jadi kaca. Tapi memang ada orang yang susah belajar ini. Memang bukan susah, ya memang agak nge-lag gitu sih. Pentiumnya masih Pentium 96. Nah, dia tuh bukan dia tidak berusaha, dia tuh udah berusaha, tapi memang lambat. Nah, orang seperti itu harus dibantu. Tapi apakah dia akan cepat sukses? Lambat juga masih. Kenapa? Karena ya, apakah dia nggak bisa sukses? Bisa. Tapi akan lambat. Kenapa? Karena dia akan ketergantungan selalu. Tapi dia pasti bisa. Tapi prosesnya agak lama dibandingkan yang cepat. Paham? Nah, sekarang apa problem orang yang udah nguasain ini teknis? Ini teknis kan teknis sederhana. Teknis itu wah sederhana banget. Tiap hari nyoy upline ngundang, plan gimana sih ngundang? Oh gini, bisa. Plan gimana cari? Oh gini. Cara ice breaking? Oh bisa. Oh bisa. Jadi dari praktek setiap hari itu kita bisa. Dari setiap hari kita praktek lihat apply itu bisa pasti. Nggak mungkin nggak bisa. Betul nggak? Coba ente dalam pengalaman pribadi. Bisa nggak? Bisa kan? Betul nggak? Ini jangan sampai nyampe ke Pak Bagir loh. Kan nggak boleh sharing-sharing. Ya Ana mau ini baik sebenarnya. Oke. Jadi jangan anak cuma 1, 2, 3, 4 awalnya. Jadi kalau sampai Pak ada sharing Pak Bagir, ngapa ada sharing? Disuruh dia. Itulah. Jelas tak? Ya. Jadi jangan sampai nyampe lah. Oke? Nah, jadi masuk kakak adalah kamu sekarang udah masyarakat ngertiin lah ini bisnis. Ini bergerak dewe, kita ini bergerak dewe. Kate nak peduli dengan kau nak berhenti dah. Ada hati nak peduli sama kau ni lah. Berapa banyak orang sudah berhenti di base camp? Kami tidak perlu peduli. Kami cuma bantu tarik lagi dia masuk. Enggak bisa ya sudah. Kan kami enggak rugi juga. Gitu. Ini kan masing-masing. Tapi kalau kamu sadar ini bisnis, aku dewean, aku nol. Kalau aku pengen sukses, ini adalah bisnis. Tidak ada bos, tidak akan ada orang yang peduli sama aku. Kan bisnisnya itu. Bisnis itu kan dewe. Bisnis tuh bikin kafe bosnya siapa? Kau dewe. Jadi kalau kau sadar kau dewe, ya udah kau nih kata bos. Kalau aku ketergantungan sama orang, hidup aku udah akan berubah cepat. Karena akan bergerak kalau ada orang datang base camp. Ada kami ate balik. Itu ketergantungan. Datang Assalamualaikum. Ada Kak Risa. Kate, oh libur berarti hari ini. Balik. Ya karena udah sadar ini bisnis dewe. Tapi kalau kamu sadar ini bisnis aku nol, aku ada. Jam berapa? Pak mati. Jam 6 Mati? Oh? Mati jam mana? Jelas tak? Jadi kalau kamu ngerti ini bisnis pribadi, bisnis dari nol. Aku nih nol, nggak ngerti apa-apa. Sudah, apa yang ente akan setiap hari akan belajar apa sih yang harus aku lakuin di bisnis ini? Tempat belajarnya di siapa? Ide upline. Yang upline lakuin tiap hari ke kita. Oh berarti kalau upline itu pertama kemana hari ini? Berarti itu yang aku harus lakuin ke downline. Apalagi upline. Jadi upline itu ngapain? Itu adalah lakuin ke downline. Upline itu kan gitu. Berarti itu yang dipelajarin. Oh kalau ngundang itu upline pasti SBK. Oh berarti aku juga harus bisa SBK. Oh ini harus bisa presentasi. Berarti aku udah bisa cuma duduk belakang. Makanya sekarang kan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk ente manggung. Walaupun bukan nyanyi, betul nggak? Karena dikasih kesempatan sekarang. Makanya gue bilang di grup tuh apa gue bilang? Ada mau ini jam terbang, aku tuh ngasih kesempatan. Ayo, bukannya aku udah bisa presentasi. Baca aku presentasi. Widya baca dah. Gampang aku suruh Widya ngisi pasti galak lah itu. Ya kenapa kan kalau Widya lagi ngisi kapan kamu? Mau minta berapa kali minta hari Senin, Kamis, Jumat,
Aku jodorin, ayo Min. Biar apa? Biar nanti ngerti harus bisa presentasi. Untuk siapa bisa presentasi? Untuk diri sendiri. Kenapa? Biar cepet baca. Cepet baca tuh lemah dimanapun kau. Kalau bawa ilmu tuh lemah. Hidup pasti di Melian. Tinggal prospek, posting, website masuk, kemarin kirim selesai dapat bonus. Bisa retail. Aku tadi baru retail 30 mili sebotol. Gara-gara punya ilmu. Awalnya nak beli 6 mili orang Facebook. Kak, jual propolis? Iya. Oh, ada yang 6 mili? Beli siko kak? Oh, ada. Tapi sayang 6 mili. Ambil 30 aja. Oh, kenapa? Ya karena ini 5 kali lipat gini. Oh, iya sudah kak, 30 mili. Sayang tapi 55 aja. Kenapa kak? Karena sebenarnya tapi enggak kak, yang 30 mili aja nggak apa-apa, belum ada uang. Ya sudah nggak apa-apa. Ketemuan depan situ. Retail. Karena punya apa? Coba kalau dari ilmu, ya sudah gak ada apa-apa 6 mili nih. Sayang 6 mili, dapat cuma 150.000. Ini 30 mili jadilah 3,5 buat beli bensin. Nyambung nggak? Paham? Gitu. Jadi keilmuan itu penting. Jadi kalau kamu ngerti kamu nih nol, nggak tahu apa-apa. Tiap hari itu Anda datang base camp itu dengan tujuan jelas. Ngapain kau di sini? Disuruh apply? Bukan. Ente datang sini adalah untuk mempersiapkan bisnis kau datang ke base camp. Memang untuk belajar apa sih yang kurang dari aku, apa sih yang buat aku udah punya bonus dari sisi teknis. Apa sih yang buat aku udah punya bonus? Oh, follow up aku masih jelek. Datang ke base camp untuk belajar follow up. Siapa sih yang follow up orang yang follow up paling bagus di base camp ini? Kau jenguk di grup sampai follow up paling bagus. Itu aku tempel. Siapa sih yang presentasi paling bagus? Siapa sih yang closing paling bagus? Itu yang aku tempel. Datang ke base camp ngerekam closing, belajar. Itu kenapa mempersiapkan diri. Coba tahu enggak? Hadiah ini tahu enggak apa? Hadiahnya. Itu 5,4 juta setiap hari. Hadiah kita nih bro, 5 juta setiap hari. Ini aduh. Jadi hadiah kita bisa presentasi itu 5 juta per hari. Nah ini kita belum bahas downline aku bilang. Ini bawa bahas diri sendiri. Masuk anak harus dari diri sendirinya dulu yang ngerti dulu. Kalau nak downline itu gampang. Downline itu adalah cerminan dari bapaknya. Gampang. Anak aku bepeci dia bepeci. Aku berkacamata dia berkacamata. Aku joget dia joget. Jadi apa yang dijingok anaknya? Yang dijingok anak jingok bapaknya, yang itulah yang dilakukan anak. Jadi kalau udah diri sendiri bener, gawe tiap hari bener. Misalnya ente ngerti nih sekarang, aku datang ke base camp lagi belajar ini. Percaya mana? Pasti kau ngarahin downline. Itu tujuannya. Datang sini, ente cek dulu ente. Kau ini udah bisa apa? Dalam sisi teknis ya. Kau ini udah bisa apa? Ngundang sini, aku ajar cara ngundang. Yang gini ya, cara ngundangnya cara. Jadi bukan hanya sini, ngundang ke sarong. Bukan, itu salah, itu tidak mengajarkan. Sini nih, kau tengok ya. Nah ini cara ngundang. Nah ini gini ya, cara coba ini ngerti gak? Cara ngundang. Belum bisa lagi sini. Ini ya cara ngundangnya. Oke, 2 kali. Ini sih 2 kali. Tidak bisa lagi, colok matanya. Betul ya? Masa tidak bisa? Kak, screenshot, tolong balesin jawabnya cuman cak ini sekali. Besok lagi 2 kali. Tapi pertanyaan sama. Kan ini lucu. Berarti tidak mau belajar dari pengalaman. Kalau pertanyaannya beda lemah. Kalau pertanyaan sama itu pertanyaan sama diulang lagi. Padahal ada sudah. Nah itu masuk anak itu itulah teknis. Teknis itu kayak gitu. Cuma itu doang. Hadiahnya jutaan rupiah per hari. Orang, aku lihat kan sekarang lagi Asian Games ya di Cina kan. Untuk dapat medali emas, perak dan perunggu, apa yang dilakuin? Latihan. Dari kapan latihannya? Dari tahun depan. Bertahun-tahun yang lalu. Nah ini atlet nih. Nah, ini kebetulan atlet kelereng. Atlet silat. Mereka latihannya luar biasa. Pertanyaan kok pasti menang. Nah, untuk cuma sekedar piala plus duit 1 miliar. Mereka latihan bertahun-tahun. Menang, dapat 1 M. Kalah, lewat. Latihan bertahun-tahun. Kita udah kate suruh push up, jungkir balik. Ada nggak Cak Dio? Dia push up kuat. Aku push up 5 kali bengas. Beda. Jadi kalau ngerti proses Melia ini apa, jalannya tuh enak. Apa yang ente belum kuasai? Ini khususnya orang-orang yang baru nih. Nah kan jadi rame. Oh, udah uji aku. Sampai sesawal bemelok belakang. Iya gitu. Jadi kalau kayak orang-orang baru nih, misalnya kayak siapa tuh kayak kamu kan gitu. Jadi datang base camp Kak Reza.
Coba minta salim deh. Nah, udah tuh duduk sini nah. Dahsyat. Kak izin balik. Nah kalau kayak gini cara gawe kamu, percaya omongan, nggak akan sukses cepat. Bukan nggak bisa sukses cepat, nggak akan. Melia nih, tiap hari aja ente ngerti nih. Hari pertama ente member, ngerti. Aku besok apa yang harus aku belajar ngundang. Fokus ente belajar ngundang. Udah deh. Seminggu dari situ hobi ngundang, bisa ngundang, ngunci ngerti. Oke. Kedua, apalagi sih yang harus aku kuasain Melia? Ini udah dikuasain ini. Udah terkuasai ini, udah kelar Melia. Nah tinggal apa sih yang membuat kita tinggal konsisten ngelakuin ini. Nah yang ganggu konsisten apa? Pikiran. Hal-hal negatif. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang punya kemampuan hilang kemampuannya. Ini Anda bisa bilang. Nah inilah problem orang, ada yang sukses, ada yang gagal. Kok ada kayak di Melia orang yang bisa presentasi hebat bisa gagal? Itu tuh bukan teknisnya yang salah, pikirannya yang terganggu. Jadi orang di Melia ini ada orang hebat, tapi kalau dia tidak bisa kontrol pikirannya, mati di Melia. Betul ya, Ibu Melia? Tahu nggak itu? Jadi kalau sudah hebat, sudah cuma satu tugas Anda. Jagalah pikiran benar-benar, biar konsisten bergerak. Pada saat pikiran terganggu, ente harus tahu kemana dan ke siapa. Untuk ente meluruskan lagi pikiran kau. Jadi kalau jujur, kalau udah teknisnya selesai, kayak udah ada lagi, apa lagi problem? Nggak ada, udah selesai. Tahu nggak? Apalagi sekarang yang jadi masalah itu adalah balik ke rumah. Iya kak, di rumah terkekang, orang tua nggak boleh. Matilah aku di rumah ini. Iya kak, teman kosan aku kak ganggu aku. Lah tahu dia ganggu kau, kok pergilah dari sana. Karena itu rumusnya ini dah. Iya kak, aku nih galak terganggu sama teman kosan aku. Iya kak, teman nongkrong aku. Emang teman nongkrong kau diikat dengan tangan kau? Kan tidak, kau dewe ketarik ke mereka. Iya kak, soalnya kalau cewek itu aku kata kawan. Ente milih mana? Milih kawan, milih masa depan. Masa depan. Nah jadi sebenarnya ada orang yang lambat di teknis, ada orang yang cepat di teknis, gagal di pikiran. Jadi kalau di pikiran udah hebat, udah konsisten, ya kan yang bikin menang aku apa? Terus aja. Yang menang anak tuh terus, tidak pernah anak pikiran lagi, cuma itu baik menang. Kalau soal mohon maaf ya, closing, anda jujur, sini Mel, jujur, kayak siapa tuh? Sini Mel, bawa be. Anak apa tuh? Rizka itu lebih hebat, Widya lebih hebat. Jujur be, aku fair-fairan nih. Lihat marketing plan Sawal be udah luar biasa gitu. Ini enggak dari soal teknis ya. Soal teknis ya. Nih aku mau soal teknis. Teknis ini ada orang jauh-jauh lebih hebat daripada upline-nya. Banyak di Melia, banyak nih. Paham enggak? Anda jujur, Anda ngelihat Rizka, Anda kagum. Kagum dong pilo nih, kata-katanya bagus ya. Anda lihat Sawal ngisi bagus. Problemnya apa? Problemnya adalah ente tidak bisa menjaga ini. Cuman itu, Ana menang di situ. Ana cuma menang jalan aja. Udah tidak peduli lagi omongan kawan tuh, udah tidak peduli. Lah tidak penting bagi aku, udah penting sudah. Aku sudah pernah ketipu sekali sama kawan. Berat aku berhenti, hancur aku di hidup aku. Pernah sekali. Tidak bakal kedua kali. Tidak akan kedua kali. Cukup sekali aku hancur, tidak akan dua kali. Nyambung nggak? Panjang kan? Jelas? Jadi problemnya nih, kalau ini aku langsung tembak orang. Kalau kayak Aziza, saya yang baru-baru, nih siapa lagi Nova. Kalau Melso udah hebat. Ini siapa tuh? Siapa tuh yang baru-baru nih? Nah, Ade, gitu. Paham nggak? Naya juga termasuk. Paham nggak? Jadi cepat-cepatlah menguasain teknis. Secepat mungkin. Dari mana Anda belajar? Dari upline. Paksa upline Anda ngajar Anda secepat mungkin. Biar apa? Biar cepat sukses. Nah, yang sudah bisa teknis dijaga. Ente sehebat apapun closing, tapi dalam hati ente nggak yakin gara-gara pengaruh kawan, sudahlah itu bisa ada duitnya. Nggak akan sukses kalau di situ. Kawan aku banyak gagal iyo ya. Nah, sekali kau iyo dalam hati kau prospek itu kosong, nol udah. Nilainya udah nol. Mending ente tidak punya ilmu tapi punya keyakinan. Masih punya bonus itu. Modal cuman bisa ngomong, kok tuh cuy mbak, ini kayu gitu, ini cuma ngomong itu baik posting orang, nggak bisa presentasi, minta tolong upload presentasinya, tapi yakinnya ada, bisa
punya duit tapi tidak akan kaya juga tetap. Gitu. Kalau pengen sukses Melian yakin dijaga, kan kita nih yakin gak lo awalnya.